Hmm, Halo, selamat datang Cheryl. Sebentar ya. Di sana jam 9 ya, Cheryl ya? yang Ya udah agak siangan dikit. Oke, biasanya kamu kalau sekolah jam berapa masuknya? jam 7. Oh, berarti sama ya, satu Indonesia ya, Bang. Masuknya jam 7. Hmm, berarti lebih pagi deh ini. Oke, oke. Dikira Iya, itu pagi banget gitu takutnya. Soalnya di sini itu masih jam 8. enggak, di sini sudah siang. Ah, udah siang. Oke deh. Makasih kamu udah bergabung hari ini. Kalau gitu kita coba sambil nunggu Ovika, kita sambil review-review lagi. Kemarin kan kita membahas terkait pertidaksamaan, habis itu perkalian faktor, habis itu kita faktorisasi, perkalian aljabar, habis itu faktorisasi, sama himpunan solusi. Nah, rencananya hari ini juga akan kita bahas soal-soalnya terkait itu sama ditambah dengan si SPLDV supaya teman-teman nanti harapannya bisa membedakan pertidaksamaan dan persamaan seperti itu. Jadi secara langsung bisa dirasakan perbedaannya. Deh. Kalau gitu Miss izin untuk coba share screen dulu kali ya. Sebentar. Ini. Oh, ini. Hmm, Sudah tampil belum ya share screen-nya di channel? udah, Miss. Udah ya. Oke, Miss mau coba eh, cek Afikah dulu apakah udah share. Udah share, udah tahu linknya atau belum. Oke. Nah, si Afika udah tahu ya. Berarti kita nanti sambil nunggu Afika. Nah, di sini kita review-review dulu kali ya untuk menyelesaikan si materi SPLDV dulu. Kita coba di sini ada SPLDV, nanti ada pertidaksamaan, lalu ada bentuk aljabar juga, nanti ada perkalian dan pembagiannya. Jadi untuk materi hari ini ada yang baru. Kalau kemarin kan kita aljabarnya itu perkalian saja, tapi untuk hari ini kita ada pembagiannya juga. Tapi nggak banyak sih, antara 1 hingga 2 soal saja untuk pembagiannya. Begitu kita next lagi. Oh ini reviewnya kita langsung ke soal yang ini aja kali ya. Kita sambil ingat-ingat lagi. Di sini misalnya ada soal cerita, jumlah dua bilangan adalah 25. Oh, kalau seperti itu kita coba jadikan si dua bilangan itu X dan Y ya.
X tambah Y sama dengan 25. Selisihnya adalah 7. Ingat kalau selisihnya itu berarti kita akan kurangi ya. X min Y sama dengan 7. Lalu ditanya, tentukan kedua bilangan tersebut. Sehingga ini bisa kita kurangi ya. Untuk mengetahui atau mengeliminasi si X-nya. Nah, berarti di sini jadi 2Y sama dengan 18. Berarti Y di sini sama dengan, kita bagi dua mah ya masing-masing. Supaya tinggal si Y-nya aja. Y sama dengan 9. Baru setelah itu kita cari deh si X-nya ya. X tambah Y sama dengan 25. X tambah 9 sama dengan 25. X-nya adalah masing-masing dikurangi 9 ya, kanan dan kiri. Berarti X sama dengan 25 kurangi 9 adalah 16. Oke, ini X dan Y-nya sudah diketahui jadinya. Nah, ini improve saja sambil mengingati pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Karena pertemuan sebelumnya juga materinya sepertinya sama banget ya soalnya dengan yang ini. Kita coba lagi. Ini juga sudah. Kita ke nomor 5 kali ya. Nah, ini kali. Boleh nih, Cheryl, kita coba dulu kali ya. Kamu udah disiapin belum alat telepon untuk catatannya? Ada, Miss. Oh, udah. Nice, kan? Kalau ini kita coba dulu. Kamu coba dulu boleh sekitar 5 menit sambil di otak-atik kali ya. Atau dicoba-coba dulu. Nanti habis itu kita bahas bersama si soal ini. Miss mau set timer dulu kali. Sebentar ya. I will give you 5 minutes to solve it ya. Misalnya nanti ada yang bingung-bingung, boleh banget ditanyain. Semangat, kita coba dulu si SQL Diving. Dua tangki air berisi air. Iyalah ya, dua tangki air berisi air ya. Tangki pertama berisi 60 liter lebih banyak dari tangki kedua. Jika 15 liter air dipindahkan dari tangki pertama ke tangki kedua, maka air di tangki pertama menjadi 2 kali air di tangki kedua. Berapa masing-masing tangki semula?
Oke, waktunya sudah habis. Kamu udah coba sampai mana, Cheryl? Sudah Miss Depo Asif tangki pertama itu 75 liter dan tangki kedua 15. Oke, Miss cek ya di sini tangki tadi tangki pertama Tangki 75 ya. pertama ya, Tangki pertama 75, tangki kedua 15. Oke, kita coba bahas ya. Terima kasih Cheryl sudah berani mencoba. Di sini dua tangki berisi air. Tangki pertama itu Miss akan coba menggunakan X ya. Ini tangki pertama. Y itu tangki kedua. Kalau kamu pakainya gimana, Cheryl? iya ya, sama. Sama juga. Oke. Nah, setelah ini diapakan ya, Cheryl ya? Nah, tangki pertama itu I dikurangi 15, Y ditambah dengan Oke. Ini yang pertama ya. Tangki pertama berisi 60 liter air lebih banyak dulu, Cheryl. oh, Di kalimat pertama, dua tangki berisi Y, air. Tangki pertama berisi 60 liter lebih banyak daripada tangki kedua. nah, pertama X sama dengan Y tambah 60. Yes, X sama dengan Y Y tambah tambah 60 ke. Berarti ini sama. Selanjutnya, eh jika 15 air dipindahkan dari tangki pertama ke tangki kedua, maka air di tangki pertama menjadi dua kali di tangki kedua. Y. Mana nih? Jika air Ya, dipindahkan dari tangki pertama, berarti X, X kurang 15 sama dengan nice. 2 Y tambah 15. Berarti yes, 2 Y Y ditambah tambah 15. 15. Nice. Itu Oke. disubstitusikan. Nice. Berarti ini langsung disubstitusi juga boleh. Atau mau dikalikan dulu ininya juga boleh banget. Jadi bebas mau pakai yang mana dulu ya. Oke, coba Ya, kita masukin dulu kali. Berarti di sini X-nya adalah Y tambah 60. Berarti ya. habis itu dikurangi lima Kurangi belas sama 15. dengan dua Ya, y tambah 30 ya. Y tambah 15. Ya, Nice kan? Berarti di sini tempat Y, Y tambah 45. nice, sama dengan dua y tambah. Kurang 30. Ya, habis itu kita kelompokkan ya. Y Ya, dengan Y. Dan yang nggak ada Y-nya dikelompokkan juga. Berarti di sini 45 min 30 sama dengan dua y sama min Y. 15 sama dengan Y. Atau si tangki kedua. Nice, good. 15 liter ya. Berarti kita masukkan aja X-nya Y tambah 60. X sama dengan 15 tambah 60. X sama dengan 75. Nice, good. Sudah dapat. ya. Menurut kamu tantangannya yang dari sini
Di soal kalimatnya atau mananya? Hmm, kayaknya di kalimatnya. Iya ya, di yang kedua nih ya, jika 15 liter air dipindahkan di tangki pertama, maka air tangki pertama menjadi 2 kali tangki kedua yang ini ya. Ya, Nice, benar-benar. Karena ini agak benar agak menjebak juga sih di sini kalau enggak pelan-pelan. Nah, kalau udah tahu sebenarnya bagaimana kita ubah ke matematikanya, untuk menghitungnya cukup gampang ya untuk ya. mencari si Y dan si X. Nice, good. Terima kasih, Cheryl. Sudah Ya. berani mencoba. Kalau gitu kita next lagi. Miss lagi milih soal lagi ya, sebentar. Ini udah. Oh, soal ini udah. Sebentar ya. Oh, ini kali. 5 tapi di sini. Sebentar. Ini bisa ada dua. Udah siapin ada 2 slide gitu. Di sini di nomor 5. Di slide 5 sebentar. Nice ini. Ini dia. Boleh dicoba dulu waktunya. Ini 4 menit kali ya. Nah, sebenarnya lebih menantangnya di bagian penyelesaian, di mengubah kalimat menjadi bentuk matematikanya. Oke, silahkan. Di sini ada soalnya seorang apoteker mencampur larutan A 40% gula dan larutan B 70% gula. Halo, selamat datang Afika. Halo, Miss. Halo, istilah kamu nggak datang. Makasih ya udah datang hari ini. Hari ini kita belajarnya, jadi Miss tambahin satu Afikah, yaitu ada si SPLDV-nya. Supaya harapannya nanti Afika bisa membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Misalnya ada nyampur nih soal, ada banyak, oh ini pakai persamaan nih, ini pakai pertidaksamaan gitu. Jadi harapannya bisa membedakan mana soal yang menggunakan persamaan, mana soal yang menggunakan pertidaksamaan. Tapi kita coba ke si persamaannya dulu. Nah, di sini juga pelan-pelan ya teman-teman untuk menyelesaikannya karena di sini ada persen.
Hmm, ada yang udah ketemu dari soal ini mungkin? Mungkin Afrika atau Cheryl? Ada. Atau kita bahas bersama kali ya. Di sini ada soalnya. Seorang apoteker mencampur larutan A 40% gula dan larutan B 70% gula untuk membuat 500 mili dengan larutannya 52% gula. Berapa mili masing-masing larutan yang dibutuhkan? Oke, berarti di sini kita membuat dua persamaan nih. Oke, seorang apoteker mencampur larutan A dan larutan B untuk membuat 50%, 500 mili. Itu adalah persamaan pertama. Larutan A dicampur dengan larutan B, berarti A ditambah B sama dengan 500. Atau di sini kita pakainya A sama dengan juga boleh. Jadikan A sama dengan 500 min B. Ini adalah eh, persamaan pertama. Nah, persamaan duanya gimana? Persamaan duanya kita memanfaatkan atau menggunakan si persentasenya. Nah, di sini larutan A-nya kan 40%. 40% A ditambah 70% B sama dengan 52% dikali 500 mili. Jadi semuanya di persamaan kedua menggunakan persen. Jadi 52% dikali 500 mili. Oke. Nah, kalau seperti ini, coba kita ubah menggunakan desimal. Berarti di sini 40% adalah 0,4. Ini mohon maaf ya kalau ada tiba-tiba abang roti ya. Soalnya dia lewat kalau tiap pagi. Nah, di sini 70%-nya yaitu 0,7 B ya. Nah, 52% dikali 500 adalah 260. Nah, seperti ini. Ini adalah si persamaan kedua. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyain tentang persamaan satu dan dua dari Afika sama Cheryl. Aduh, jadi pengen ketawa gara-gara tukang roti nih. Terus jadi pengen ketawa. Tidak, Miss. Tidak ada ya? Tidak ada, Miss. Oke, kalau gitu kita let's go lanjut lagi. Simpan di bagian bawah sini. Nah, baru karena di sini ada eh, persamaan satu dan duanya ini kayaknya agak tricky untuk kita eliminasi, jadi kita masukkan ke substitusi. Oke, berarti di sini 0,4 A-nya kan adalah 500 min B. Baru kita masukkan 500 min B. Lalu di sini ditambah 0,7 B sama dengan 260. Nah, baru di sini dikalikan 0,4 dikali 500 adalah di sini sekitar 200 deh, saya ingat, Miss. Berarti ini kan dicoret, ini dicoret gitu ya. Yes, 4 kali 50, 200. Min 0,4 B ditambah 0,7 B sama dengan 260. Oke, berarti di sini adalah 0,3 B sama dengan 260 dikurangi 200 ya. Berarti di sini 0,3 B sama dengan 60. Berarti di sini masing-masing dibagi dengan 0,3 dan 0,3. Jadi B sama dengan berarti di sini 600 dibagi 3. 200. Nice, kan? 200. Berarti B-nya adalah 200.
Kalau gitu kita langsung deh cari A-nya. Cari A-nya menggunakan persamaan yang pertama aja. A sama dengan 500 kurangi B. A sama dengan 500 kurangi 200. A sama dengan 300. Sudah, larutan pertama itu A, larutan A itu 300 dan larutan B itu adalah 200. Ada yang mau ditanyakan? Untuk soal ini kira-kira yang tantangannya di bagian mana nih? Dari channel dulu kali. Tentukan juga persamaan sih. Karena kan itu soal cerita. Oh, di kalimatnya juga ya berarti ya? Ya, Nice, it's okay, nggak apa-apa. Berarti harus perbanyak, kita coba-coba lagi latihan soal yang lebih bervariasi kali ya. Terima kasih, Ceril. Kalau dari Afika mungkin, kalau pas lihat soal ini kayak, "Hah, gimana nih gitu tantangannya. Apakah dari kalimatnya juga yang agak menantang kalau diubah ke bentuk matematika? Iya sih, Miss. Sama ya, oke, nggak apa-apa. Berarti untuk menyelesaikannya mah pada bisa semua ya. Berarti tinggal mengubah dari si soal ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah malu di foto-foto atau di screenshot dulu nih teman-teman. Nanti abis ini juga Miss akan coba kirimkan si slide-nya ya. Oke, buat bahan latihan lagi di rumah. Oke, kalau gitu kita next. Kita next. Miss izin hapus ya. Sekarang kita ke soal Miss ciri-ciri dulu soalnya. Mm-mm. Oh, ini kali nih. Di sini kayaknya di soal nomor 7. Nah, ini dia. Teman-teman boleh dicoba dulu. Ini angkanya agak besar ya, teman-teman. Dia pakai ratusan juta, tapi dicoba dulu aja, nggak apa-apa. I will give you 5 minutes to solve it ya, teman-teman. Dicoba dulu sebisanya. Nanti misalnya kalau ada kendala-kendala seperti tadi, nanti boleh bilang aja. Nanti kita bahas bersama terkait soalnya. Jadi semangat teman-teman, dicoba dulu.
Ini juga sama kayak tadi ya, ada persen-persennya, boleh dicoba cek-cek lagi untuk merubah dari kalimat ke bentuk matematikanya. Ih, 15 detik lagi. Di sini kita coba bahas bersama seperti biasa, tapi Miss mau coba dengar dari teman-teman dulu bagaimana untuk menyelesaikan soal yang ini. Seperti ini adalah soal terakhir untuk FPLDV ya. Habis itu kita ke pertidak sama. Oke, dari Afika dulu. Gimana Afika untuk menyelesaikan soal ini? Kira-kira persamaan-persamaan yang bisa dibuat tuh kayak gimana ya? Apa mungkin dari Cheryl? Ih, tidak ada, kita coba bareng-bareng ya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah berani untuk mencoba menyelesaikan si kalimat atau si soal cerita ini. Oke, di sini ada seorang investor menanamkan modal di dua rekening. Oke, rekening A adalah 5% per tahun bunganya. Kalau rekening B bunganya adalah 8%. Total modalnya adalah 120 juta dan total bunganya dalam setahun itu 8.400.000. Berapa modal masing-masing di rekening? Oke, kita ke eh, kalimat pertama nih. Ceritanya seorang investor tuh mau nanamin modal di dua rekening. Ada rekening A sama rekening B. Dan kita lihat di sini ada total modalnya 120 juta. Berarti untuk persamaan pertamanya adalah A ditambah B sama dengan 120 juta. Ini modal A dan modal B ya. Modal di rekening A dan B maksudnya. Oke, ini adalah persamaan pertama. Ya, persamaan keduanya sama seperti soal sebelumnya karena di sini ada informasi terkait bunga menggunakan persen. Berarti di sini kita menggunakan persen. Di di rekening A itu adalah 5% bunga. Berarti di sini 5% bunga. 5% A ditambah di B itu ada 8%. Berarti 8% B sama dengan total bunga setahun 8.400.000. Berarti di sini pakai 8.400.000. Ini adalah persamaan kedua. Tapi persamaan keduanya lagi-lagi kita ubah nih teman-teman. Dari persen menggunakan yang biasa.
Berarti di sini with hmm, ya. Berarti di sini 0,5 ya. 0,05A ditambah 0,08B sama dengan 8.400.000. Udah deh. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan substitusi atau eliminasi untuk menyelesaikan persamaan 1 dan 2. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana, referensinya juga terserah sesuai keinginannya masing-masing. Tapi kalau di sini Miss mencoba untuk menggunakan eliminasi. Rencananya mau mengeliminasi si A-nya. Jadi untuk mengeliminasi si A-nya, si persamaan pertama kita kalikan semuanya dengan 0,5, 0,05. Oke, jadi dapatlah di sini teman-teman. Ini ke bawah ya. Berarti di sini adalah persamaan 2 nanti dikurangi dengan persamaan 1. Nah, ini persamaan 2 ya. Lalu dikurangi persamaan 1. A dikali 0,05 jadi 0,05A. B-nya jadi 0,05B. 120 juta dikali 0,05 adalah 6 juta. Sampai sini dulu mungkin dari teman-teman ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain. Kalau ada feel free ya teman-teman, boleh banget untuk ditanyakan. Nah, setelah itu baru dikurangi. Berarti ini habis ya. Berarti sisa 0,03B sama dengan 2.400.000. Berarti ini dibagi 0,03 semua ya. Berarti di sini B sama dengan 80 juta. Kok bisa dapat 80 juta? Biasanya kalau Miss untuk mengalihkannya dengan mudah di sini kan 2.400.000 ya, dibagi 0,03. Oh, kalau seperti ini, Miss biasanya ini si bagian bawahnya itu kita kalikan 100 supaya dia bisa dibagi dengan 3, bukan 0,03. Jadi kita mengubah dari 0,03 menjadi 3. Kalau bagian bawah dikali 100, maka yang atasnya pun kita kalikan 100. Berarti di sini ditambah 02 ya. Berarti 240 juta dibagi dengan 3. Nah, sehingga dapat 80 juta untuk si B-nya. Seperti itu. Biasanya kalau teman-teman manual untuk menyelesaikan ini tanpa kalkulator saintifik, biasanya kalau ada beberapa sekolah yang biasanya menggunakan kalkulator, khusus kalkulatornya yang saintifik untuk menyelesaikan soal cerita. Oke, nah, tapi kalau tidak menggunakan kalkulator saintifik, biasanya seperti itu caranya. Tuh, jadi di sini kita langsung aja B sama dengan 80 juta ya. Oke, kalau di sini udah ketahuan B-nya, berarti kita langsung cari A-nya. B-nya pakai si A tambah B aja sama dengan 120 juta. A tambah B sama dengan 120 juta. A tambah 80 juta. Oh, kalau memudahkan gini aja. Karena di sini satuannya sama-sama juta, berarti pakai gini. Ini juga boleh. 120 juta. Gini. Jadi A tambah B sama dengan 120 jutanya pakai JT juga nggak apa-apa. A sama dengan 80 juta, A tambah 80 juta sama dengan 120 juta. Berarti A sama dengan 120 juta dikurangi 80 juta. Berarti A-nya adalah 40 juta. Seperti ini.
Sudah. Gimana? Yang ini lebih menantang mana sama sebelumnya? Si larutan. Kira-kira lebih menantang yang modal atau larutan? Dari Cheryl mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan? Kamu lebih menantang yang mana soalnya? Selat Oh, modal. Kenapa? itu tapi dari kerja lebih gampang. Gimana Cheryl? Putus-putus. Nggak tahu tapi tadi kerja lebih gampang yang ini daripada Oh, kamu lebih gampang yang ini dibanding yang sebelumnya gitu ya? Karena kalau yang sebelumnya itu pertama harus dikalikan ya si persamaan keduanya kan dikalikan dengan 52%-nya ya. Kalau ini kan udah tahu ya si total bunganya, yaitu 8.400.000. Oke. Nice, berarti di sini ya bisa langsung dimasukin. Kalau yang larutan tadi kan harus dikali dulu ya, 52%. Oke, ada yang mau ditanya mungkin dari Ceril? Oh, enggak. Oke, terima kasih Ceril udah cerita-cerita. Oke, dari Afika mungkin? Menurut Afika, gimana? Yang ini lebih susah. Tanya di mana? Kayak harus lebih teliti aja. Oh, isi, karena ini Oh, angkanya besar ya. iya. Oke, terima kasih Afika sudah cerita-cerita. Oke, aman ya teman-teman untuk soal si SPLDV yang terakhir ini. Sekarang kita coba untuk soal yang si pertidaksamaan ya. Hmm, ini seperti biasa langsung kita pilih dulu. Oh, ini kali ya. Ini nomor 8. Mungkin dicoba dulu nih teman-teman. Silakan dicoba-coba dulu. I will give you 5 minutes to solve it ya. Nanti misalnya agak bingung-bingung boleh dikabarin seperti biasa. Ini 4 menit kayaknya nih. 4 menit aja. Oke, silakan teman-teman dicoba dulu untuk pertidaksamaannya.
Oh iya, nanti kita coba bedah juga dari kalimat soalnya, kenapa ini pakai pertidaksamaan. Kalau yang sebelumnya itu persamaan. Jadi di sini ada kata kuncinya atau keywordnya kenapa yang sebelumnya menggunakan persamaan, yang ini menggunakan pertidaksamaan. Jadi dicoba dulu ya teman-teman, semangat. Oke, oke, sudah selesai teman-teman. Oke, ada yang udah ketemu? Dari Ceril sama Afikah, kira-kira udah ketemu belum? Coba kita bahas dari kalimatnya dulu ya. Kalau di sini ada yang keywordnya, kenapa ini masuk persamaan, yang ini masuk pertidaksamaan. Coba kita balik lagi ke soal sebelumnya kali. Semoga bisa ya. Kita cek. Di sini. Nah, di sini ada beberapa keywordnya. Mungkin kalau kita lihat ya di sini lebih ke apa ya? Membuat pernyataan bahwa di sini seorang investor menanam modal rekening dengan total modal. Biasanya ada beberapa keyword, yaitu di sini kalau SPLDV persamaan itu menggunakan total. Totalnya adalah gitu. Jadi ada kata adalah, meskipun kita tidak melihat ada kata adalah, tapi di sini sudah diketahui totalnya yaitu atau adalah atau totalnya 120 juta. Nah, di situ kan eh, sudah persamaannya bla 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 ditambah bla 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 sama dengan. Oke. Terus selisih bla 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 dikurangi bla 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 sama dengan selisihnya adalah misalnya 5. Berarti kan di sini ada kata sama dengan. Oke. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan antara persamaan dan tidaksamaan. Kalau pertidaksamaan tidak secara gamblang ataupun tersembunyi, itu tidak ada kata seperti tadi. Tapi kalau di sini adanya kata minimal sama maksimum. Biasanya di sini yang perbedaannya. Kenapa menggunakan pertidaksamaan gitu. Jadi tidak sama dengan kalau maksimum kan berarti maksimalnya seperti itu. Tidak boleh lebih, berarti dia kurang dari gitu. Jadi ada beberapa kata-kata yang menjadi keyword dari pertidaksamaan. Oke, kita coba menggunakan bahas pertidaksamaan ini dari kalimat pertama dulu kali ya. Dengan uang 150.000, Andi membeli buku 25.000 per eksemplar. Eksemplar itu buah ya, buah, tapi ini bahasa buku gitu loh. Membeli buku dengan harga 25.000 per buah atau per buku dan pulpen 15.000 per buah. Jika harus membeli minimal 2 buku, berapa maksimum pulpen yang bisa dibeli? Oke. Di sini ada soal ceritanya. Jika harus membeli minimal 2 buku, berarti dia membeli 2 buku ditambah pulpen, tapi nggak tahu X pulpen ya.
berapa? Karena di sini ditanyakan batas maksimum pulpennya. Oke, dengan uang 150.000. Tapi uangnya tuh nggak boleh lebih dari 150.000. Sehingga simbolnya yaitu menurut teman-teman lebih dari 105, lebih dari atau kurang dari yang kita gunakan. A atau B simbol yang digunakan nih. Menurut Afika, yang mana? A atau B? Kalau uangnya 150.000, menurut Cheryl, simbol yang digunakan A atau B? Simbol yang digunakan adalah kurang dari, karena uangnya bawahnya kan 150.000. Berarti nggak boleh lebih dari 150.000. Berarti uangnya kurang dari 150.000 si belanjaannya ya. Nah, seperti ini. Kurang dari sama dengan. Oke, kalau 150 boleh. Berarti kurang dari sama dengan 150.000. Oke, setelah mengetahui ini, baru deh kita cari harga si buku dan pulpennya. Di dua, buku kan harganya 25.000 ya, dikali 25.000 ditambah X. Pulpen harganya adalah 15.000. Oke, kurang dari sama dengan 150.000. Oke. Nah, baru deh. Ini kita kalikan di 50.000. Bukunya tuh untuk buku tuh 50.000, teman-teman. Nah, untuk pulpen berarti kan sisanya. Yaitu 15.000 X ya. Sama dengan 150.000. Kurang dari sama dengan 150.000. Berarti di sini 15.000 X kurang dari sama dengan 150 dikurangi 50.000. Berarti 100.000. Oke, baru deh. Kita masing-masing bagi dengan 15.000 ya. Untuk mengetahui si jumlah pulpennya. Berarti X sama dengan 100.000 dibagi 15.000. Berarti ini bisa kita coret seperti ini. Berarti 100 dibagi 15. Maka di sini hasilnya ada koma-koma ya, yaitu sekitar 6,7 atau X-nya adalah kurang dari 6. Seperti ini. Ada yang mau ditanyain dari Afika dan Cheryl? Kalau uangnya 150, berarti kita kan kalau belanja, kalau bawa uangnya 150 itu nggak boleh lebih dari 150 ya, karena uangnya nggak ada lagi kan, nggak bawa gitu. Jadi, simbol yang digunakan adalah kurang dari sama dengan 150.000. Seperti itu. Ada yang bingung terkait penggunaan simbolnya mungkin teman-teman? Dari Afika mungkin ada yang dibingungin di bagian mana bingungnya? Kayaknya di simbolnya deh, Miss. Oh, di simbolnya yang 150.000-nya ya? Iya. Oke. Tapi setelah penjelasan tadi, ada yang mau ditanyain nggak, Afika? Atau masih bingung mungkin? Soalnya nanti kita coba di Hmm, soal berikutnya. Nggak ada ya? iya. Oke, sip. Terima kasih. Dari Cheryl gimana? Ah, Aman ya? Sama. Oke. Kalau gitu kita coba to the next soal. Tapi teman-teman nanti coba sendiri. Dan teman-teman eh nanti seperti biasa si jawabannya dikirimkan ke kolom chat aja. Oke?
Miss mau pilih dulu soalnya ya, sebentar. Ini kali ya. Nomor 9 deh. Oke, Miss. Ini izin untuk bersihkan dulu, boleh difoto dulu teman-teman atau di screenshot mungkin ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini, boleh coba dulu dibaca dulu. Oke, dalam ujian cyber, jawaban benar bernilai 4 poin. Jawaban salah yaitu dikurangi 1 poin. Oke. Seorang siswa menjawab 20 soal dan ingin skor minimal 50. Berapa minimal soal benar? Oke, I will give you 5 minutes to solve it, teman-teman. Jadi boleh untuk dicoba-coba dulu aja. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama dan teman-teman seperti biasa nanti coba kirimkan jawabannya ke kolom chat ya. Oke, I will give you 5 minutes. Semangat teman-teman. Kita coba dulu di pagi hari ini. Kampus ya. Nih, kita coba dulu ya, Cheryl ya. Sepertinya jaringan kamu tadi nggak stabil ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya udah kembali lagi. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit nih, Cheryl, untuk coba solve soal ini. Jadi dicoba dulu aja. Semangat, teman-teman.
Gimana teman-teman untuk soal ini? Rasanya lumayan sulit kah dibanding sebelumnya? Kita bahas bareng-bareng kali ya. Ini pertidaksamaan di soal terakhir, habis ini kita ke faktorisasi kali, pemfaktorannya. Oke, sip, terima kasih. Oke, kita bahas bersama kali ya, teman-teman. Nah, di sini dalam uji cyber, jawaban benar bernilai 4. Dan jawaban salah dikurangi 1 poin. Oke, berarti di sini benar, kita tulis ya. Bernilai 4. Oke, dan salah dikurangi 1 poin. Ini intinya gini, min 1. Seorang siswa menjawab 20 soal. Oh, dia jawabnya 20 soal nih, teman-teman. Dengan skor ingin minimal 50. Minimal 50. Berarti kurang dari 50 boleh nggak, Afikah? Enggak boleh. Jadi simbolnya apa kalau minimal 50? Kurang dari sama dengan yang A ini atau lebih dari sama dengan yang B? Lebih dari sama dengan. Nice, good. Berarti kita pakai simbolnya lebih dari sama dengan yang B. Itu lebih dari sama dengan 50. Oke. Di sini yang ditanya berapa minimal soal benarnya. Oh, berarti kita harus tahu nih benarnya berapa. Oke. Dengan cara di sini berarti ingat setiap benar itu dikali 4 poin. Oke. Berarti 4 dikali soal benar ya. Miss tulis soal benar ya di sini SB. Tapi ingat teman-teman akan dikurangi apabila ada soal yang salah. Soal yang salahnya itu yaitu sisanya kan 20 dikurangi si benarnya, soal benar lebih dari 50. Berarti kalau salah itu kan sisanya dari si benarnya itu kan. Oh, ada 20 soal nih. Ada misalnya benarnya ada 7. Oh, berarti sisanya salah. Nah, berarti sisanya itu untuk dikurangi seperti ini. Oke. Kalau gitu kita kalikan ya di sini 4 SB min 20 plus SB. Soal benar SB itu lebih dari 50. Oke. 4 SB. Oh, ini ada SB nih. Berarti di sini 4 SB ditambah 5 SB. 1 SB berarti di sini 5 SB ya. Lebih dari sama dengan 50 ditambah 20. Berarti di sini 5 SB lebih dari sama dengan 70. Oke. Berarti masing-masing kita bagi dengan 5 ya. Di sini SB soal benar lebih dari sama dengan 14. Berarti kalau lebih dari sama dengan 14, paling kecil itu 14 soal yang benarnya, minimalnya. Tapi kurang dari 14 tuh nggak boleh. Lebih dari 14 juga boleh. Untuk dapat nilai si 50. Ini dia soalnya hot news semua ya. Hot semua soalnya hari ini, pagi ini. Dan dari SPLDV-nya juga beda dari soal-soal sebelumnya. Pertidaksamaannya juga berbeda. Jadi mungkin teman-teman boleh sambil
coba-coba lagi atau dibaca ulang lagi misalnya. Kalau ada yang mau ditanyain itu boleh banget teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung juga boleh banget. Silahkan ditanyakan atau mau di screenshot juga boleh banget. Sambil Miss mau pilih si soal pemfaktorannya ya sebentar. Oh, pemfaktoran yang ini. Dari Afika, tadi kendalanya di mana Afika? Tahu Cheryl, mungkin Cheryl udah belajar ini di kelas berapa? Di kelas 10. Oh, di kelas 10. Oh, nice, nice. Berarti nanti Afika nih pas banget ya masuk SMA. Ini. Oke, udah lumayan setahun yang lalu ya Cheryl ya kamu belajar ini ya. Tapi terima kasih sudah coba untuk review-review lagi nih. Nah, karena ini akan ditemukan juga di berbagai soal di SMA. Jadi kelas 10, 11, mungkin nanti pas 12 pas ujian juga mungkin saja muncul untuk pertidaksamaan ini. Oke, kalau ada yang tidak ditanyakan, Miss coba untuk cari ini izin di pause dulu ya. Kita cari ke soal lainnya, kita ke pemfaktoran ya sebentar. Oh, ini soal 12. Oh, ini aja. Oke, Miss izin hapus dulu. Oke, ini dia soal yang selanjutnya bentuk aljabar, teman-teman. Oke, dicoba dulu. Sebelumnya belum ya untuk eh aljabar ini. Kita bareng-bareng aja kali ya untuk aljabar ini. Di sini ada soal nomor 13. Kemarin kan kita belajar untuk bentuk aljabarnya perkalian ya. Kalau teman-teman ingat mungkin di sini ada yang A min B kuadrat ya. Kalau di kemarin. Lalu kita coba berarti di sini jadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat ya hasilnya ya. Nah, kalau sekarang kita menggunakan pembagian untuk menyelesaikan atau menyederhanakan si bentuk aljabar yang ada di layar teman-teman. Ya, di sini ada 6x pangkat 4 dikurangi 9x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dibagi 3x kuadrat. Coba untuk tuliskan lagi dengan agak besar ya, teman-teman. Nah, menurut teman-teman nih, kita bisa kan kalau perkalian, kita kan pernah ya untuk langsung coret-coret gitu kan. Kita langsung bagi-bagi gitu. Menurut teman-teman untuk soal ini bisa kita langsung coret gak ya? Menurut Afika atau Cheryl? Gimana Cheryl? Yes, tidak bisa ya. Tidak bisa langsung coret. Coba kita menganalogikan. Misalnya di sini teman-teman ada kan ini di sini bisa kita lihat di sini adalah kurangi dan tambah ya. Misalnya di sini ada soalnya 5. Ups, sebentar. Kok dia ikutan ya? Oke.
5 ditambah 3. Sorry, 5 ditambah 6 dikurangi 8 dibagi 2. Kalau pembagian seperti ini, itu ada dua cara. Kita jumlahkan semuanya dulu, 5 tambah 6 dikurangi 8, yaitu 11 dikurangi 3 ya. Yang kedua, atau teman-teman bisa untuk membaginya satu-satu. 5 dibagi 2 ditambah 6 dibagi 2 dikurangi 8 dibagi 2. Gini. Ada dua cara, mau seperti ini langsung atau ditambahkan dulu atasnya. Oke, kalau pembagian. Beda dengan perkalian. Kalau perkalian itu bisa langsung kita coret. Oke, tapi kalau ini penjumlahan dan pengurangan tidak bisa langsung kita coret. Oke, jadi kita ubah dulu nih teman-teman. Kita pisahkan satu-satu. 6x 6x pangkat 4 dibagi 3x kuadrat. Dikurangi 9x pangkat 3 dibagi 3x kuadrat. Ditambah 12x pangkat 2 dibagi 3x kuadrat. Oke, sebelum kita ke caranya, Miss mau ajak teman-teman untuk mengingat-ingat. Kalau misalnya ada pembagian pangkat, itu pangkatnya kita apakan teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Diapakan? Kalau misalnya A kuadrat dikali B, dikali A kuadrat sama dengan A kuadratnya kita tambahkan 2 ditambah 2. Kalau misalnya ada pembagian A pangkat 3 dibagi A pangkat 1, pangkat 2 deh. Sama dengan A, si pangkatnya kita kurangi. 3 dikurangi 2. Ini dia caranya ya. Kalau perkalian itu kita tambahkan, tapi kalau pembagian kita kurangi. Nah, kalau kita ingat-ingat, kalau per itu kan sama dengan operasi pembagian. Oke, teman-teman. Jadi ini serupa dengan yang bagian bawah nih. Berarti 6 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Oke. Kita sini tulis 2. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Berarti di sini X 4 dikurangi 2. Aman? Dari Afika dan Cheryl sampai sini? Oke, dari Afika aman? Aman, Miss. Oke. Next, kalau gitu kita kurangi 9 bagi 3, 3. Oke, selanjutnya X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Ini 2 ya, sini sorry. Seperti 3. Nah, berarti di sini X pangkat 3 dikurangi 2. Ditambah 12 bagi 3, 4. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Berarti seperti ini. Oke, baru deh. Di sini 2x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 1 ditambah 4x pangkat 0. Ingat teman-teman, kalau x pangkat 1 itu sama dengan x ya. Misalnya 9 pangkat 1 sama dengan 9. 8 pangkat 1 sama dengan 8. Jadi pangkatnya tidak perlu kita tulis. Dan kalau misalnya semua yang berpangkat 0, hasilnya berapa teman-teman? Semua yang berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Oke, misalnya 1000 pangkat 0, hasilnya ada 1. 99 pangkat 0 sama dengan 1. Semua yang berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Sehingga kita rapikan lagi. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi
3x pangkat 1. Tadi kan kalau pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan ya. Jadi cukup 3x ditambah. Ingat 4, semua yang berpangkat 0 hasilnya 1. Jadi 4 dikali 1. Oke. X pangkat 0 kan 1. Berarti 4 kali 1. Jadi tidak perlu kita tulis. Jadi hanya perlu tulis 4-nya aja. Aman teman-teman. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 2 min 3x tambah 4. Ada yang mau ditanyakan? Boleh sambil ditulis dulu atau mau dianalisis dulu juga boleh. Kalau ada yang bingung-bingung boleh ditanyain. Kita kayak satu soal lagi deh. Ini soalnya habis ini lumayan gampang kok. Wah, kenapa nih? Tidak ada yang mau ditanyakan? Dari Afika, dari Cheryl? Aman? Oke, dari Cheryl sepertinya aman. Dari Afika? Aman, Miss. Oke, kalau aman kita let's go ke next soal. Soal terakhir nih sepertinya. Ke-14 kali ya, coba ya kita cek. Nah, ini soal terakhir pemfaktoran. Boleh, I will give you 1 minute, 1,5 menit kali ya teman-teman untuk coba dulu. Karena malam kita udah cuma menyelesaikan yang seperti ini ya. I will give you 1 minute 30 second ya, 1 menit 30 detik. Jadi silakan untuk dicoba dulu teman-teman. Semangat! Nanti kalau udah boleh dikirim ke kolom chat ya si faktornya yang ada dalam kurung 2 itu. 2 dalam kurung. Gimana? Tadi suara Cheryl putus-putus timis. Dari Afika udah? X kurang 3 dan X kurang 4. X kurang 3, X kurang. ya. X kurang 3, X kurang 4. Kalau Afika gimana ketemunya? Terima kasih Cheryl. Kita coba bareng-bareng ya. Mau ganti warna dulu pakai warna putih. Dan di sini kan bentuk aljabarnya X kuadrat min 7X tambah 12 ya teman-teman. Nah, ingat kalau ada seperti ini, kita mau faktorkan, ada 2 dalam kurung seperti ini ya. Oke. Dapat ini tuh gimana ya caranya Cheryl? Dapat min 3 sama min 4. Faktor kan, Miss? Berarti eh kita lihat yang Cari bagian belakangnya ya. mana yang bisa hasilkan. Berapa kali berapa yang hasilkan 12 dan berapa tambah berapa yang hasilkan 7 dan berapa kali berapa yang hasilkannya 12.
Nice, good. Terima kasih, Cheryl. Di sini, berapa kali berapa yang menghasilkan 12? Tapi kalau ditambahkan, hasilnya minus 7. Jangan lupa di sini ada minusnya. Minus 7. Berarti kalau di sininya minus, kita cek dulu. Ada berapa kali berapa biar jadi 12 ya? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Apakah 1 tambah 12 itu menjadi 7? Minus 7 kan tidak. Atau minus 1 minus 12 jadi 7? Tidak. 2 tambah 6 jadi 7? Tidak, jadi 8. Coba kita ganti minus. Minus sama minus. Oh, tidak bisa. Jadinya minus 8. Oke, coba kalau ini yang ketiga. 3 kali 4 jadi 7. 3 tambah 4 jadi 7. Tapi kan kita maunya minus 7 ya. Berarti di sini minus 3 sama minus 4 sama dengan minus 7 kalau kita tambahkan. Berarti kita pilih yang minus 3 dan minus 4. Di sini minus 3, di sini minus 4. Kalau udah ketemu, baru kita masukkan si X-nya. Kita bagikan X ke depan, ke yang sini. Lalu X ke bagian sini juga. Oke? Aman, Afika? Kalau mau di sini 4 dulu, boleh. Di sini 3 juga boleh. 4 dan 3 dibalik gitu ya. 4, 3. Boleh, bebas. Gimana tadi, Afika, caranya? Sama, Miss. Oh, sama. Nice, good. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita udah belajar banyak dengan soal yang lebih bervariasi. Ada SPLDV. Terus kita belajar apa lagi setelah SPLDV? Pertidaksamaan ya. Kesamaan dan pemfaktoran. Pemfaktoran juga. Nice. Nah, kita udah belajar 3 materi hari ini dan semuanya soal cerita semua dengan harapan teman-teman nanti bisa untuk mengubah dari kalimat ke bentuk matematikanya. Begitu Miss izin untuk stop share ya, teman-teman. Mungkin dari ketiga materi itu pada hari ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin lebih jelasnya lagi? Tidak ada, tidak ada. Atau ada, boleh banget. Kalau ada. Oke, kalau tidak ada, kalau gitu kita nanti ketemu lagi di hari Sabtu ya, teman-teman. Sabtu malam. Nanti kita akan belajar materi lainnya yang masih berhubungan dengan ini juga. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh banget di grup teman-teman atau mau misalnya, Miss aku nanti mau ada ujian tentang ini, materi tentang ini boleh banget ya. Nanti kita coba bahas bersama. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Hari ini udah keren banget, udah menyelesaikan banyak soal dan latihan juga dengan berbagai latihan soal. Kalau gitu kalau ada yang mau ditanyain boleh di grup juga. Kalau gitu terima kasih hari ini. Terima kasih Cheryl, terima kasih Afika sudah berusaha dan menyelesaikan soalnya dan sudah semangat pada pagi hari ini. Kalau gitu bye-bye. See you on the next meet. Oke, Miss. Bye-bye Cheryl, bye-bye Afika.